Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Julia Agustin, Risa Aprilia, Zahra Oktavia, Fitri Andani, Angga Trivarelansyah, Fabian Alfarizi, dan Danu Permana. Di sini kami akan sedikit membahas tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Menurut Insinyur Soekarno dalam konferensi BFO 1948, tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Maka, ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi, kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di tanah air rawan terjadi konflik sosial. Karena kondisi ekonomi yang tertinggal, 6 diantaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain, namun ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil, kata tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Kehumasan dan Tata Kelola Pemerintahan Sabto Waluyo di Jakarta. Sabto menyatakan tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada 6 daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014. Daerah tersebut yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut memunculkan aneka konflik, kata Sabto menambahkan. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat 24, Jakarta 18, Sumatera Utara 10, Sulawesi Tengah 10, dan Jawa Tengah 10. Di tahun politik 2014, tegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah, katanya. Targetnya mencegah kemungkinan terjadi konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi. Memang harus ditumbuhkan tenaga pelapor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kaum muda, kata dia. Teladan para tokoh persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua, berdasarkan hasil KMB tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda 1 tahun kemudian. Nyatanya, hingga tahun 1942, ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu, bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Muncullah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut, seperti Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Frans Kaisepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan.
di mana ia sempat menyebut Papua dengan nama Irian yang konon dia ambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands, Kemensos 2013. Dalam konferensi ini, Frans Kaisepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT, karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kepresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961, ia mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia yang menuntut penyataan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat Papera bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia, Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjara. Kali ini dia Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Selanjutnya, Martin Inde. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi, pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. Tahun 1962, saat Martin Inde tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB, hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Setelah membahas pahlawan nasional dari Papua, kemudian kita akan membahas para raja yang berkorban untuk bangsa.
yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Dalam bagian ini, kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Qasim dari Kerajaan Siak. Sultan Hamengkubuwono 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat ini, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan. Sultan Hamengkubuwono mengatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta. Atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas mengatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat Donald Clemente, diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan Ismail dan pergaulannya lah yang menanamkan perasaan Marzuki senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil oleh Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan Sepasang Mata Bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah perempuan pejuang Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo, 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan. Sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawanmu, kami dan para anggota Dewan Hadaf pun turut terhina. Karena itu kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Mustari Busro. Namun, Opu Daeng Risaju rela menanggalkan gelar kebangsawannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda.
dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Sedikit cerita tentang Opu Dayeng Risaju. Nama kecil Opu Dayeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Dayeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawan di kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Dayeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Dayeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opu Dayeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, Famajah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Dayeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSII di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Dayeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Dayeng Risaju didengar oleh Controller Afdeling Masamba. Malangke merupakan daerah Afdeling Masamba. Controller Afdeling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Dayeng Risaju dan menuduh Opu Dayeng Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Dayeng Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jera bagi Opu Dayeng Risaju. Setelah keluar dari penjara, Opu Dayeng Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Dayeng Risaju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Dayeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Kedatangan Opu Dayeng Risaju ke Jawa Tengah menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opu Dayeng Risaju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Adat yang pro-Belanda, Opu Dayeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Dayeng Risaju dianggap pelanggar hukum. Anggota Dewan Adat yang pro-Belanda menuntut agar Opu Dayeng Risaju dijatuhkan hukuman dibuang. Akan tetapi, Opu Balirante yang pernah membela Opu Dayeng Risaju menolak usul tersebut. Akhirnya, Opu Dayeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Dayeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk di dalamnya PSII. Opu Dayeng Risaju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nika di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Dayeng Risaju ini membuat Nika berupaya untuk menangkapnya. Opu Dayeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Watompon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dayeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkung dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Dayeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Opu Dayeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya, Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Dayeng Risaju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh di organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Dayeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negara.
Maka ada baiknya bila kita belajar dari pelajaran sejarah nasional kita, yang juga pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberikan hikmah atau pelajaran bagi kehidupan. Yang kedua, selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra, ataupun ilmu pengetahuan. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.